Halo Budum, selamat datang kembali di channel YouTube aku KB. Dan untuk video kali ini sebenarnya semoga videonya singkat ya, karena ini kebetulan ada patch dadakan yang dilakukan oleh Mobile Legends Bang Bang pada tanggal 12 Juli 2022. Patchnya udah bisa kalian baca di dalam in-game. Cuma dari judulnya tuh kayak penyesuaian keseimbangan tambahan patch pada patch note 1.6.94. Di sini gue pengen notes beberapa poin penting sekaligus mengkritik sebuah sistem yang mana ini tuh udah terjadi sekitar 2 kali. Sebelumnya patch dadakan kayak gini juga ada sebenarnya Budum-Budum, tapi itu tuh pas kejadian zaman-zaman Masya jadi roamer. Masih ingat nggak kalian? Pas zaman MPL Masya jadi roamer, beberapa minggu kemudian itu tuh langsung ada patch baru gitu loh, sama kayak gini gitu loh. Ini juga kalau nggak salah sekitar beberapa minggu setelah patch notes yang terakhir itu rilis. Gue punya pertanyaan kayak yang nantinya bakal mengarah kepada ya role masing-masing para pemain, tapi itu kayaknya bakal gue hadirkan di pertengahan atau bahkan di sela-sela penyesuaiannya atau di sela-sela adjustmentnya aja, karena takutnya kalau gue bahas sekarang kalian tuh nanti lupa pas di hero adjustment yang bakal gue bahas satu demi satu ini. Karena kebetulan untuk hero adjustmentnya emang gak terlalu banyak, gak sebanyak patch note yang kemarin, tapi lumayan berpengaruh terutama untuk role mid laner, yang mana menurut gue role mid laner ini sekarang udah sangat penting sekali, tapi perlahan-lahan sirna karena keadaan entah dari 4 wave minion itu ya kan, atau bahkan dari hero-hero yang di adjust, termasuk yang akan kita bahas untuk di video kali ini. Tapi menurutku buat para mid laner yang pada bingung, kalian jangan lupa juga untuk di dalam in-game itu masih ada yang namanya event yang skin kolektor Luoyi. Kalian bisa cek aja sekarang di dalam in-game. Dan semoga kalian bisa paham kenapa aku ngepromosiin skin Luoyi ini ya kan, dan aku elaborasiin dengan patch terbaru yang akan merujuk pada mid laner. Anyway, kalau begitu langsung aja kita masuk ke dalam in-game patch notes-nya. Let's go. Sebelumnya aku ucapkan selamat datang kepada teman-teman budum-budum semuanya di kelas KB untuk pembahasan patch notes dadakan kayak tahu bulat ini. Yang pertama yang mendapatkan hero adjustment adalah Vexana. Di sini ada beberapa perubahan yang terjadi dari Vexana, yaitu adalah dari segi damage pasifnya yang ditingkatkan sampai dengan 500 dan plus 60 magic power. Jadi kalau Vexana nantinya bakal punya item dan juga level yang lebih tinggi, otomatis damage dari pasif ledakannya akan lebih menyakitkan. Skill pertama dari Vexana juga ditingkatkan, yaitu adalah sampai dengan angka 300 magical damage dan ditambah dengan 60% magic power sama seperti damage awal, dan juga untuk persenan magic powernya jadi lebih tinggi, sehingga membuat kalian user Vexana pasti sangat senang sekali mendengar kabar ini, terutama dengan damage pasif dan damage skill satunya yang ditingkatkan. Tapi nggak cuma sampai di situ, ternyata ultimate Vexana juga ditingkatkan, yaitu dari segi basic attack si Lord mayatnya ini atau Undead Knight, yaitu adalah tambahan basic attack dari total 8% maksimum HP target yang nantinya akan diberikan kepada si Undead Knight ini. Jadi kalau misalkan lawan kalian itu hero-hero tanker, hero-hero yang tebel, otomatis basic attack si ultimate-nya Vexana ini yang dalam bentuk Lord Mayat itu ya kan, Mayat Lord itu bakal lebih sakit kalau seandainya menghadapi hero-hero yang lebih tebal. Kayak misalkan kita ambil contoh Lord atau Turtle, dan ini ada perbandingan beberapa kali kita memberikan dealing damage kepada dua hero yang berbeda. Yang satu mungkin tipis banget, yang satu ya lumayan tebel, dan alhasil kita menimbulkan damage yang berbeda, sehingga 8% dari max HP ini akan menjadi base damage atau basic attack tambahan kepada si Undead Knight. Hal pertama yang pengen aku simpulkan di sini adalah Vexana ingin benar-benar dijadikan sebuah pilihan yang ya happening gitu loh sama Munton. Secara ya ini buffnya gila-gilaan, tapi menurut gua agak sedikit maksa sih. Sama kayak misalkan maksain Faramis juga yang di buff untuk saat ini, karena untuk Faramis skill satunya cooldownnya akan stay di 15 detik dari 20 sampai dengan 15 detik. Jadi mau level 1 mau level 15, untuk detikannya cooldownnya dia bakal stay di 15 detik. Kalian bisa menggunakan beberapa item seperti Echet Talisman atau item-item cooldown reduction untuk mengoptimalkan skill yang pertamanya dari Faramis ini. Skill keduanya juga dari damage-nya ditingkatkan, entah damage awal atau damage yang berikutnya, ini semuanya ditingkatkan. Persenan dari magic powernya juga ditingkatkan, otomatis membuat Faramis nantinya ke depannya akan dijadikan sosok mid laner yang menakutkan dengan damage burst yang sangat amat tinggi. Untuk ultimate-nya juga ada penambahan base HP, yaitu adalah dari 400 sampai dengan 700 menjadi 900 sampai dengan 1100. Jadi base HP yang didapatkan dari ultimate-nya makin lebih banyak, jadi lebih oke lah buat di teamfight besarnya ya kan. Serta di hero adjustment ini memperbaiki masalah di mana skill ini tidak dapat mengaktifkan favor dari Blessing Roam. Jadi otomatis kalau misalkan Faramis jadi roamer, ya tidak akan bisa mengaktifkan efek favor gitu loh. Jadi mungkin gunakan item Blessing Roam lainnya, kayak misalkan Dire Hit mungkin, atau Encourage bagus kayaknya buat teamfight sekarang. Atau ya pakai Conceal yang kalau misalkan roamer biasanya gunakan gitu loh. Tapi dari dua hero ini kita bisa melihat bagaimana Munton setryhard itu untuk menjadi
menjadikan Faramis dan juga Vexana yang abis di revamp itu jadi sebuah meta gitu loh, atau jadi sebuah hero-hero yang jadi common pick atau favorite pick. Malah menurutku dengan melihat seperti ini agak sedikit maksa sih. Yang pertama gini, Vexana itu adalah hero yang tidak memiliki escape mechanism. Sementara buat beberapa mid laner sekarang, mereka pasti bakal lebih memilih untuk hero-hero yang punya escape mechanism. Kayak Lilia aja punya escape mechanism. Xavier dia kan ya palingan pakai sprint. Oke, let's say pakai sprint. Tapi skill 2, skill satunya kan kombonya bakal menjadikan sebuah komponen agar musuhnya tidak bisa mengejar dia. Terus mid laner lainnya kayak misalkan Yves, dia masih punya movement speed tambahan dari Void Blast, Void Crystal. Habis itu kalau misalkan ngeliat Cecilion, ultimate-nya aja itu nambahin movement speed. Jadi masih banyak mid laner yang punya kapabilitas untuk menyelamatkan diri. Namun Vexana tidak. Faramis mungkin iya, karena apa, skill satunya bisa tembus tembok ya kan. Jadi sebagai match mungkin ya Faramis bisa untuk bertahan hidup. Tapi kita tahu Faramis ini kan kayak tipikal hero yang dibutuhkan untuk team fight dan selalu melakukan team fight. Otomatis ultimate-nya sangat amat dibutuhkan. Dan sekalipun dia mati, ya setidaknya dia membawa teman-temannya untuk tetap hidup gitu loh di sekitar ultimate-nya. Jadi kalaupun emang mau dimasukin ke dalam patch, kayaknya menurut aku Faramis lebih in deh. Apalagi dengan cooldown-nya yang stay di detik 15 ya kan. Jadi mau dari level yang pertama sampai dengan level yang ke-15, kalau misalkan kamu mau fokus burst damage, ya fokus burst damage aja gitu loh. Jadi itemnya kayak Clock of Destiny, Light Intransion, atau Glowing One yang sekarang lagi di buff ya kan. Damage skill 2-nya juga ditingkatkan. Jadi jangan takut untuk mengambil item-item magical damage, karena setiap magic power-nya nanti akan ditingkatkan dan itu akan masuk ke dalam damage awal atau damage berikutnya yang nanti akan ada di skill yang kedua. Namun ya kan, dari beberapa hero yang abis di revamp ini di buff, ada beberapa hero juga yang terkena nerf dan menurutku ini juga bisa berperan sebagai mid laner. Salah satunya Julian. Julian di sini benar-benar di nerf abis-abisan. Pasif dari magic lifesteal-nya setiap hit kali ini udah mah turun dari 25%, diturunin kemarin jadi 20% dan sekarang jadi 15% aja. Kalian bisa bayangin betapa seretnya lifesteal yang dimiliki sama Julian setelah dia mengaktifkan 3 skill enhance-nya. Lalu untuk skill yang pertama, ini ketika di enhance, damage-nya benar-benar dikurangin dari 100 sampai dengan 240 jadi 80 sampai dengan 220. Ya kalian bisa lihat sendiri ini damage-nya. Wow. Yang ketiga untuk skill diperkuatnya atau enhance chain juga dikurangin, bahkan dikuranginnya sampai dengan sekitar 50 base damage awal. Yang tadinya 300 sampai dengan 420 menjadi 250 sampai dengan 370. Ya buat kalian user Julian, gue cuma bisa bilang nice try ya. Buat sekarang Julian dilepas pun kayaknya nggak masalah. Paling ya menurut gue early-nya dia masih kuat. Jadi harus diperhatikan bagaimana Julian ini dengan rotasi, dan dia cuma butuhin level yang ketiga untuk melakukan big fight atau skema team fight di early game. Jadi paling hati-hatinya di early game aja. Late gamenya tidak ada penambahan atau apapun, malah kebanyakan pengurangan. Menurut gua ya dia item juga item nanggung gitu loh, item yang nggak bisa langsung ngeburst, dan alhasil membuat menurutku Julian ini agak sedikit minim untuk digunakan ketika nantinya dia sudah di nerf dalam keadaan seperti ini. Mungkin kalau jadi jungler dan itemnya item tank menurut aku masih oke, karena kalau jadi Julian tank di jungler menurut aku yang dibutuhkan kan rotasinya ya kan, terus bisa involve atau join team fight di early game, terus juga sebagai tank kamu susah mati, terus juga di satu sisi untuk pemegang retribution apalagi punya efek skill yang begitu unik, Julian masih in harusnya. Tapi untuk sebagai damage dealer pertimbangkan 2 kali bahkan 3 kali kayaknya, karena ini nerfnya udah parah banget sih harusnya dari Julian. Next ada Terisla, bapaknya Julian yang kebetulan di nerf juga nih ya kan. Pasifnya di nerf yaitu adalah memperoleh 1% damage reduction untuk setiap 2% HP yang hilang hingga 35% damage reduction. Dan untuk yang sekarang Terisla hanya memperoleh 1% damage reduction untuk setiap 2,5% HP yang hilang hingga 30%. Kalau sebelumnya seandainya Terisla ini mau maksimalin di 35% damage reduction, total HP yang hilang itu ada di sekitar 70%. Tapi untuk patch yang terbaru, karena damage reductionnya juga udah dikurangin sampai dengan 30% saja, dan untuk HP yang hilang itu 2,5% bukan 2% lagi. Jadi yang sebelumnya Terisla itu damage reductionnya di 35% dan kehilangan HP-nya ada di sekitar 70% darah ya kan. Buat sekarang malah lebih diparahin lagi nih. Untuk HP yang hilang itu sekitaran ada di angka 75%, karena 2,5 dikali 30 itu buat kalian yang bingung angkanya ngitungnya gimana. Jadi otomatis ini makin lebih sekarat baru damage reductionnya maksimal, dan itu pun cuma 30%, beda sama yang sebelumnya di 35%, atau pas di waktu pertama kali Terisla dimunculkan yaitu adalah 40%. Jadi ya sekarang udah beda banget lah. Terisla lebih squishy, lebih tipis di laning phase. Cuma
Bisa dibilang karena dia satu-satunya yang punya damage reduction dari pasif, ya Terizla kalau ditanya masih worth it atau enggak, kalau jadi roamer kayaknya masih deh. Kalau XP laner karena skill 2-nya juga di nerf. Nah, ini nih yang PR nih ya kan. Karena cooldownnya sekarang juga dari 5 detik menjadi 9 sampai dengan 7 detik, seolah-olah kita dibawa dengan Terizla yang lama di patch yang sekarang. Lalu damage pada dua serangan pertamanya juga dikurangi, yaitu adalah dari 180 sampai dengan 330 plus 150 physical attack hanya menjadi 135 sampai dengan 310 plus 125 physical attack. Dan yang paling aku sebel adalah sedikit mengurangi jarak lompatan ya kan. Jadi menurutku apa ya, Munton nih kayak nanggung loh. Kemarin abis di buff Terizlanya, sekarang di nerf lagi, kayak maunya apa gitu loh. Ya menurutku dengan adanya Terizla jadi bagus emang. Karena apa? Karena di EXP lane itu hero-heronya jadi makin lebih banyak lagi yang bisa dikembangkan. Jadi nggak cuma Esmeralda di road, Masya, Pakito, apalagi tuh yang kemarin sempat happening Lapu-Lapu aja di buff, kayak ya sekarang masih jarang ada yang pakai gitu loh. Sementara setelah Terizla di buff, MDL jadi bukti bahwa ya Terizla lumayan overpower gitu loh untuk digunakan. Bahkan di ban berkali-kali kalau teman-teman sempat nontonin MDL yang kemarin sempat menggunakan sistem global ban gitu loh. Ya gue sangat menyayangkan aja sih potensi sebuah hero yang bisa masuk ke dalam meta yang udah lama banget hilang kayak si Terizla ini. Jadi mau gak mau harus ya jadi opsi keberapa lah paling. Ya dia masih bisa dikalahin sama beberapa hero. Bahkan dengan pasifnya yang tadi udah dikurangin, menurut gue sama di road aja jangan-jangan dia bonyok-bonyok juga gitu loh. Nah ini dia nih yang paling PR gitu loh. Hero dari segala mid laner, Xavier, yang buat sekarang ada sedikit peningkatan dan juga ada sedikit pengurangan. Peningkatannya adalah dari skill 1 yang sekarang lebih gampang untuk dikombinasikan dengan skill yang kedua. Jadi buat kalian bikin combo dengan Mystic Field itu bakal jadi lebih gampang. Tapi masalahnya ketika kalian dipermudah untuk bikin Mystic Field dengan combo skill 1 dan 2, sekarang durasi efek immobilize-nya jadi dikurangin sekitar 0,3 detik, yang sebelumnya 1,5 detik jadi 1,2 detik saja. Otomatis ya emang sih gue sempat ngomong kayak 1,5 detik itu efek immobilize-nya overpower banget ya kan. Dan sekarang dengan gue sempat mention juga waktu di MPL kalau Xavier itu kayaknya lebih optimal kalau antara 1,2 detik sampai dengan 1 detik. Ya dikabulkan sih oleh Munton ya kan. Jadi 1,2 detik aja. Jadi lebih balance. Kalau pakai tough boots minimal kalian kena tuh sekitar 1 detikan lah ya kan. Tapi yang gue nggak expect adalah ini ultimate-nya damage-nya dikurangin jauh banget gitu loh. Yang sebelumnya sampai dengan 1150 dan 162% magic power, buat sekarang maksimalnya ada di 1050 plus 150 magic power. Jadi makin late game damage-nya makin dikurangi dan dari magic power bonusnya juga dikurangin. Dan menurut gua mau nggak mau Xavier harus bener-bener pakai combo burst itemnya, entah itu Clock of Destiny, Lightning Truncheon, ketimbang bikin ke arah buku ya kan, Enchanted Talisman, abis itu Genius One dan juga Divine Glaive gitu loh. Kemarin gua sempat memperhitungkan juga kayak dengan adanya Glowing One kayaknya emang bener-bener match ini dikurangin sedikit powernya dan dituntut untuk bikin ke arah Glowing One. Karena apa? Karena biar hero-hero tanknya tuh masih bisa nahan. Tapi ketika hero-hero tank ini udah pada punya HP yang tebel, Glowing One itu nge-counter, sehingga ya agak sedikit maksa emang buat bikin ke arah Glowing One. Cuma ya harusnya juga mulai disadarkan gitu loh bahwa semua mid laner nggak melulu butuh Glowing One walaupun lagi overpower emang itu itemnya Glowing One ya. Nah sampai sini dulu mungkin udah bisa kita simpulkan bahwa ada Vexana Faramis yang di buff, Julian dan juga Xavier yang di nerf. Menurut gua kalau misalkan kita bakal ngelihat dari dua sisi, kita bakal ngelihat dari sisi yang negatif dulu. Yang negatifnya apa? Yang negatifnya Munton ini agak sedikit menurut gua dilema gitu loh. Mereka pengen bikin meta sekarang itu jadi metanya mid laner ya kan, meta-meta tukang gendongnya tuh ada di mid laner, match itu yang lagi pada overpower dengan item-item magic defense yang dikurangi, terus abis itu ada Glowing One yang ditambahkan. Tapi menurut gue kenapa hero matchnya juga di nerf gitu loh. Jadi kayak bahasa simpelnya gini, Munton pengen mid laner itu jadi meta gitu loh, jadi posisi yang penting, entah itu posisi 1 atau 2, karena gue merasa posisi 1 tuh masih ada di gold laner gitu loh. Posisi 2 lah, let's say kita bilang kayak gitu kan, dia bener-bener bisa ngegendong timnya, jadi peran penting, gak boleh mati sama sekali gitu kan. Tapi dengan di nerfnya beberapa hero kayak gini, gue ngerasa kayak mid laner kalau ada global ban ya sistemnya ya, let's say ada global ban, mid laner ini jadi role yang lumayan susah sih untuk dimainkan. Kenapa? Karena membutuhkan hero yang banyak ya kan, pool hero yang luas, tapi hero-nya tuh terbatas gitu loh buat yang digunakan dan overpower atau bisa dibilang optimal di dalam sebuah laning phase, mid lane salah satunya. Terus juga pas ada 4 minion ternyata ketika dibandingkan untuk goldnya itu emang lumayan sedikit dapatnya. Jadi kalau misalkan mid laner sekarang itu bisa mengoptimalkan
peraihan gold yang lebih banyak itu via ganking, dan itu yang mungkin akan dicari oleh si mid laner serta roamer ini gitu loh. Gimana caranya mereka itu bisa mengoptimalkan rotasi awal entah ke gold lane, entah ke EXP lane atau ke jungle musuh untuk mendapatkan assist atau mendapatkan point kill sehingga mereka mendapatkan gold leading atau keuntungan dari gold yang lebih optimal lagi. So, itu baru poin yang negatif. Poin yang positifnya apa? Poin positifnya ya match-match lain ya kan, selain tadi Xavier, Julian bakal up gitu loh, kayak Vexana Faramis. Atau kalian pengguna Chang'e, Veil, Kadita, mid laner adalah tempat yang cocok. Kenapa? Karena buat sekarang emang ya hero-hero itu menurutku akan bisa dijadikan tanda kutip opsi ketika hero-hero ini sudah menjadi sosok-sosok yang emang di nerfnya abis-abisan gitu loh. Apalagi Julian coy, kayak kasihan banget itu Julian sih. Ya F lah buat pengguna-pengguna Julian, apalagi pengguna Julian di mid lane ya. Gue juga ngerasa patch yang terbaru ini membuat kita semua itu di mid lane jadi dituntut untuk melakukan rotasi cepat ketimbang memperhatikan wave management. Makanya gue kemarin sempat bilang kan, Alice itu bisa jadi hero yang dipilih banget. Kenapa? Karena dengan 4 wave minion ya kan, dia tuh nggak butuh duitnya, dia butuh stacknya gitu loh. Dan ya poin plus tadi, poin positif tadi, pool hero dari match ini bakal makin meluas. Entah itu yang kayak gue bilang Alice Smith ya kan, sempat tuh dibawa sama Beletron Era. Weh, gue mantau loh WSL. Thank you loh Beletron Era bisa sampai bawain apa yang ada di pikiran gue, yaitu adalah salah satunya Alice mid lane. Terus apalagi Guinevere mid lane atau hero-hero mid lane lainnya. Atau kalian komen di kolom komentar, hero mid lane menurut kalian dari poin positif ya dengan patch ini apa sih yang bakal masuk ke dalam meta? Harley kah, Cyclops kah, atau apa gitu loh. Lanjut, karena kita masih belum selesai, ada Nathan yang damage skill satunya ditingkatkan lagi sampai dengan 525. Bisa disimpulkan bahwa Nathan nantinya bisa saja menjadi salah satu hero pilihan di gold laner. Ultimate dari Nathan juga dikurangi, yaitu adalah dari 48 sampai dengan 36 detik jadi 42 sampai dengan 30 detik. Ya kalian bisa bayangkan lah betapa mengerikannya Nathan nanti kalau udah masuk ke late game, dari cooldownnya yang cepat dan damage-nya yang lebih menyakitkan. Yang terakhir adalah Link, yaitu adalah memperbaiki masalah di mana skill satu Link segera memasuki cooldown setelah dia kembali menuju dinding. Dan kemarin juga ada sempat banyak pertanyaan kayak, "Bang, kok sekarang kalau misalkan gue pakai skill 1 ke tembok ya kan, terus gue recall pakai Link, kenapa cooldown dari skill satunya tuh langsung muter gitu loh?" Logika yang pengen gue paparkan di sini adalah ketika beberapa patch notes lalu ya kan, teman-teman sadar nggak? Pas skill 1 Link itu diubah konsepnya, yang sebelumnya cooldown dari skill 1 Link itu cepat jadi lama sampai dengan 20 detik. Nah, tapi skill 1 Link ini pasifnya dilipat gandakan. Nah, ada yang sadar nggak di situ? Gua bukannya pengen bilang gimana-gimana ya, tapi Link ini emang kayaknya agak sedikit adil ketika dia secara logika recall di tembok, dan ketika sampai base itu kan dia sebenarnya ada di lantai, ada di tanah, bukan di tembok ya nggak? Logikanya berarti setelah dia turun dari tembok secara tidak sengaja, secara paksa karena dia recall, ya otomatis skill satunya bakal cooldown. Kenapa? Karena dia tidak ada di atas tembok. Setiap kali Link turun dari tembok secara paksa, otomatis berarti skill satunya bakal memasuki cooldown. Termasuk ketika kalian menggunakan ultimate ketika lagi ada di tembok. Kalian bisa lihat tuh ya kan, ya cooldownnya langsung jalan dari sekitar 20 detik atau bahkan 18 detikan. Dan ini membuktikan bahwa dengan Link yang sekarang, otomatis kalian harus lebih berhati-hati. Kalian kalau recall pakai Link, ya berarti nggak boleh di tembok lagi. Kalau emang kalian mau langsung rotasi, usahakan recall pakai Link itu di rumput atau di tempat yang aman atau tempat yang safety, di bawah turret kah atau di belakang turret, sehingga kalian tidak akan bisa di engage atau di cancel dari recallnya gitu teman-teman. Kayaknya kesimpulan yang pengen gua paparkan di sini adalah setelah patch notes tambahan terbaru ini, Moonton semoga kedepannya nggak dilema, karena dengan perubahan kayak gini aja tuh tim yang sebelum-sebelumnya mungkin udah punya line up pakai scrim atau pakai beberapa kali latihan tanding segala macam, jadi diubah lagi konsepnya. Apalagi para mid laner yang menurut gua kayaknya agak sedikit kena imbasnya dari patch notes ini. Apalagi yang kayak pemain-pemain mid laner yang buat sekarang gua tanda kutipkan seperti Xavier, Julian ya kan. Ya otomatis dengan patch note ini yang masuk ke meta lagi apa? Ya Cecilion Yves, Varsha ya kan, apalagi coba. Yang belum ada lagi sih, gua nangkapnya belum ada lagi. Jadi ya gua berharap mid laner poin plusnya ya kan, poin positifnya bisa explore lagi untuk hero-hero yang nanti akan mereka mainkan, terutama kalau misalkan udah mulai memasuki season-season MPL. Ya ini simple aja karena patch note-nya juga dadakan. Gue berharap nanti ke depannya tidak akan ada patch note dadakan kayak gini. Apalagi takutnya ketika lagi ada tengah-tengah season nih ya kan MPL, tiba-tiba ada patch note dadakan, kan buyar semua data atau sebuah strategi ya kan. Ya mau nggak mau harus adaptasi ulang, dan emang membutuhkan waktu yang cepat gitu loh menurut gue untuk adaptasi, tapi tidak secepat attack speed dari Moskov yang pakai skin Abyss ini. Kalian bisa cek juga di dalam in-game, dan nanti kalian bisa spin sekarang juga. Dan nanti kalau misalkan udah dapet skin Moskovnya, kali aja kalian bisa beradaptasi dengan patch note terbaru secepat attack speed dari Moskov.
Sekian. Kalau begitu buat budum-budum jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe. Aku KB, mohon pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di kelas KB selanjutnya. Jangan lupa bahagia. Dadah.